Salam sejahtera, penuh bahagia. Halo, pemirsa, apa kabar malam hari ini? Tentunya Anda sedang berbahagia pada malam hari ini. Dan kembali, saya menemani Anda, Sadana Devi, dalam acara Manage Your Mind. Tentunya, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dan kembali akan ditemani oleh Yang Mulia Wirya Darutera. Beliau berasal dari Wihara Dhamadipa Arama, daerah Mojorejo, Kota Batu. Baik, Namo Buddhaya, Bante. Iya, Namo Buddhaya juga. Semoga para pemirsa sejahtera selalu, kemudian umat Buddha dimanapun mereka berada juga sama-sama berbahagia, berbagi-bagi tentang pengalaman yang dibahas malam ini. Iya, Bante. Tentunya terima kasih atas kehadiran Anda, Bante, pada malam hari ini. Bahasan kita malam ini adalah mengenai pelit atau kikir, Bante. Ya. Nah, ini sebenarnya apakah yang dimaksud dengan pelit atau kikir? Baiklah, saya akan menjawab mengenai pelit dan kikir. Jelas hubungannya pelit dan kikir ini adalah hubungannya dengan manusia. Jadi kikir itu ya pelit, pelit ya kikir. Tapi yang paling berat adalah manusia yang suka berpikir tapi tidak berbuat. Waduh. Wih. Nah, jadi ini banyak dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau misalnya punya teman, traktir dong. Ah, ngapain traktir kamu? Pelit kamu. Nah, ada lagi, sudah baru pergi saja dapat uang kerja ini saja kok enggak mau traktir. Ya, saya masih butuh ini itu. Pelit kamu. Nah, itu artinya tidak siap memberi. Tetapi ini dialami bukan hanya orang yang istilahnya punya atau tidak punya. Ini kadang-kadang memang orang itu mau memberi, kadang-kadang itu sesuai dengan mereka. Kalau bukan teman ya enggak mau ngasih. Jadi apakah setiap manusia mempunyai sifat pelit atau kikir itu, Bante? Semuanya punya, hanya ada batasannya, ini waktunya panjang atau waktunya pendek. Boleh aku katakan kamu pelit, memang saya belum punya, tapi nanti kalau aku sudah punya tak kasih deh kamu. Itu sebenarnya nggak pelit ya? Iya. Cuma masalahnya belum ada nih. Iya, tetapi ada juga yang sudah ada, tapi dieman-eman terus. Buat apa kamu ngasih kamu, ini perjuangan saya sendiri, dan kamu kan tidak ikut campur. Nah, inilah yang disebut tidak ada kepedulian kepada orang lain. Disebut itu kikir. Kemudian disenggol apa-apanya tidak boleh. Pindah sedikit tidak boleh. Akhirnya disebut bukan kikir lagi, maha kikir. Ya Allah, maha kikir ya? Iya. Piring saja setelah dipakai harus dibasuh sampai 10 kali. Takut kalau kena penyakitnya, padahal belum tentu. Itu senewan itu, Bante. Ya, padahal dirinya itu, sendiri sudah berpenyakitan masih mengharapkan orang lain, wah itu harus cuci sampai bersih, jangan sampai menular, padahal dirinya juga bawa penyakit. Nah itu saking maha kikirnya. Nah itu, jadi orang yang kikir itu biasanya itu mengharapkan orang lain bisa memberi sesuai kebutuhannya, tetapi kalau dimintai walaupun ada selalu tidak ada. Waduh, saya yakin pemirsa di rumah nggak ada nih yang kikir nih kayaknya ya. Kok kayaknya ini banget gitu ya, Bante ya. Nggak bisa berbagi dong, nggak bergaul nih, Bante. Orang-orang seperti ini, Bante. Ya, orang seperti ini lama-lama ya akan dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, mungkin juga dijauhi oleh anggota keluarganya karena tidak ada kepedulian. Ya, mungkin menurut apa yang pernah Bante alami ya, Bante, mungkin banyak bertemu dengan banyak orang, Bante. Hal-hal apa sih yang membuat manusia itu menjadi pelit atau kikir, Bante? Mungkin ada sesuatu gitu loh ya. Ya, ada beberapa pandangan. Pertama, satu, ini saja carinya susah. Buat apa carinya susah-susah? Hanya untuk berikan orang lain. Kan aku kehilangan. Nah, satu. Kedua, memang belum pernah mendapatkan seperti itu. Sehingga dieman-eman, disayangi, seakan-akan orang lain misalnya pegang benda pun tidak boleh, jangan nanti rusak, ini itu segala macam. Ada juga kalau hubungannya dengan barang. Begitu pula misalnya punya pohon buah banyak macam, padahal tetangga juga pengen dikasih,
tidak dikasih juga. Padahal pohonnya itu berbuat baik kepada manusia, manusia yang memiliki tidak mau berbuat baik kepada yang lain. Iya betul Bante. Itu saking pelitnya sampai setiap kali berbuah kan banyak yang ngambil tuh, Iya. atau yang minta nggak dikasih, dipotong itu Bante pohonnya Bante. Nggak salah nggak apa loh pohonnya padahal ya. Iya, makanya akhirnya malah nggak dapat dua-duanya. Yang Iya, punya itu nggak dapat. keterlaluan itu Bante ya. Iya, pohonnya dihakimi. Pohon dihakimi. Iya. Nah pemirsa jangan seperti itu ya. Saya pernah loh punya pengalaman seperti itu. Pada waktu kecil tetangga saya punya pohon mangga, terus kita tuh suka minta nggak dikasih, akhirnya ngambil dong. Ini nggak boleh juga ya Bante Ya, ya. Nggak boleh juga. Akhirnya dia kesel, saking keselnya itu pohon ditebang gitu loh. Jadi akhirnya malah dua-duanya nggak dapet. Ya, ini disebut kebodohan. Nah ini kebodohan ini Kebodohan Bante. seseorang. Sesungguhnya kalau ngasih 1, 2, 3 saja kan sudah cukup. Iya betul. Pohon tidak perlu dieksekusi. Akhirnya akan beruntung lagi. Tapi ketika nanti tetangga gantian buah nggak dikasih, nggak dipotong, orang ngajar dia. Sudah nggak ngasih, nggak dipotong buahnya, pohonnya. Dulu saya tak potong ini. Nah, itu akhirnya ya salah juga ya, pohon kenapa jadi hakimi. Nah begitu pula kadang-kadang seseorang seperti ini banyak dialami juga ya. Seperti ada orang, pelit itu bukan hanya hubungannya dengan uang. Pelit bukan karena dengan gampangnya itu dengan pakaian. Ini ada pelit ketika temennya punya kondangan. Gimana? Temennya misalnya mau ngitankan anaknya, dia disuruh bantu, tidak mau. Tinggal nerima kondangan makan enak, tidak mau. Temennya punya bikin rumah, tidak mau bantu, hanya tenaga saja. Nah, selalu menolak. Nanti suatu kondisi tertentu dia punya anak. Acara? Iya, punya acara dikitankan. Semua orang diminta untuk bantu, nggak ada yang mau. Makan enak pun nggak mau. Disitulah baru terasa Bagaimana? pentingnya punya sahabat. Wah itu luar biasa. Nah akhirnya ya sampai saudaranya sendiri nggak mau bantu juga, ikut yang lain. Disuruh bantu nggak mau juga. Supaya merasakan hidup ini harus bertetangga. Hidup menjadi sukses bukan karena diri sendiri, bisa juga karena saling menunjang satu dengan yang lain. Begitu. Ya. Harta kita mungkin ada satu idiom, harta kita adalah teman. Kalau nggak punya teman rasanya harta mungkin, kalau uang mungkin bisa hilang ya, habis ya Bante. Iya. Kalau teman yang Nah, teman ini yang lebih penting. Ya, Nah, makanya hidup itu bisa menjadi sukses karena teman. ya. Hidup menjadi berantakan juga karena teman. Iya betul Bante. Tidak hanya karena uang saja, Ya. teman juga. Maka itu berteman pun juga harus berhati-hati. Nah Ya. itu. Apakah bisa rasa pelit atau kikir ini muncul dari dalam hatinya demi kebaikan katanya, gitu Bante? Ya bisa juga awal kikir karena apa? Mengumpulkan dahulu. Ya. Ya. Tetapi setelah itu mendapatkan lebih dan untuk dirinya juga cukup, merasa cukup, bisa juga orang berbuat baik kepada orang lain. Bisa saja ya. Ya, saya pernah ini ya menjumpai seseorang, Bante ini gimana? Ini dulu saya bantu, tapi kelihatannya sekarang sudah berhasil kok tidak mau mengembalikan pinjamannya. Saya sudah berkali-kali saya ngomong, gimana? Terus akhirnya orangnya berpikir, kok pelit amat padahal dulu saya bantu, kenapa sekarang tidak dikembalikan? Saya bilang kepada ibu itu, sudah Bu, tidak usah pikirkan. Kalau memang itu milik ibu, kapan saja akan dikembalikan. Tetapi kenapa sekarang dikembalikan? Memang keuntungannya belum dirasakan kalau sudah punya untung. Oh begitu ya Bante. Maka tunggu saja. Nah kalau misalnya sudah mati, kan masih hidup lagi Bu, nanti akan dikembalikan, kehidupan akan datang juga. Itu tidak sekali. Ketemu lagi dong untuk bayar utang Bante. Bisa. Suami istri saja bisa bertemu berkali-kali dalam kehidupan ini. Jangan-jangan pada waktu orang itu meminjam kepada kita, misalnya saya dihutangin orang nih Bante, nggak balik-balik sampai sekarang. Jangan-jangan itu saatnya saya bayar utang dari kehidupan yang lampau. Bisa gitu, juga. Tetapi harus kita ikhlaskan atau bagaimana Bante? ya kalau orang sudah mengerti harus ikhlas, bukan dipaksakan juga tidak akan kembali, daripada nanti berbuah. Pinjam jadi pukulan, pinjam malah jadi dilukai, pinjam malah menjadi mati. Terus kesel hati Kan malah tidak bikin tenang. Padahal di rumah masih punya, kok mikirin yang sesungguhnya tidak bisa diharapkan. Makanya orang meminjam itu harus ikhlas dua hal.
dikembalikan berarti itu milikku, nggak dikembalikan ya harus ikhlas. Itu. Wah, itu benar itu. Itu benar. Jadi kalau Anda dihutangin oleh teman, pikirkan saja bahwa Anda melepaskan sesuatu ya Bante ya. Iya. Nggak usah diharapin ya Bante ya. Iya. Karena itu sangat penting saya sehingga tadi tidak menjadi penyakit batin. Betul. Penyakitnya apa yang pertama? Pertama kawan baik menjadi benci dan akhirnya menjadi renggang karena itu. Betul. Dan apa ciri-cirinya orang yang pelit atau kikir itu Bante? Pelit dan kikir, contohnya kalau memberi sedikit, tapi kalau minta lebih banyak, itu adalah orang yang kikir. Atau mengharapkan orang lain memberi, tapi kalau dimintai walaupun ada selalu tidak punya. Itu adalah sifat-sifat orang kikir. Nah, jadi ini bisa dijumpai juga di masyarakat, itu akan terjadi demikian. Ya, saya belum pernah ketemu orang yang pelit dan kikir ini. Apa masih ada ya spesies ini? Saya nggak tahu juga ya Bante. Kok ya nemen gitu loh sebenarnya kalau. Ya, kalau bisa jangan berharap seperti itu. Berharaplah yang lebih positif dan lebih baik. Ya, baik. Bahasan yang menarik pada malam hari ini tentang pelit atau kikir, dan tentunya saya yakin tidak ada di antara Anda yang pelit dan kikir, mungkin di sekitar Anda. Baik, kita akan kembali lagi di Manage Your Mind setelah pesan berikut ini. Salam bahagia, salam sejahtera bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya yang masih setia berada di acara Manage Your Mind. Dan tentunya selamat datang untuk yang baru saja memutar televisi Anda. Anda masih bersama saya Sadana Devi dan Yang Mulia Bante Wir Yadarutera dalam bahasan pelit atau kikir. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang apa sih ciri-ciri orang pelit dan kikir. Kalau kata Bante Wir adalah orang yang memberi sedikit tetapi mengharapkan orang memberi dia banyak gitu ya. Baik, Bante Wir, kita akan bahas kembali. Apakah pelit atau kikir ini merupakan karma buruk, Bante? Ada dua hal pengertian, belum tentu juga buruk, juga bisa juga baik. Jadi kata kikir ini, contohnya anaknya nakal, selalu minta uang melulu. Tetapi kalau diberi digunakan dengan cara yang salah. Tapi kalau diberi terus akhirnya bukan sifatnya menjadi baik, anak ini akan menjadi lebih merosot lagi, menjadi nakal. Nah oleh karena itu kikir untuk mendidik, oke. Oh gitu ya? Iya. Wah. Tapi nanti kalau anak sudah berubah, baru diberi contohnya. Aku tidak akan mau memberi kamu sebelum kamu berubah. Kan kikir juga tuh. Tetapi sifatnya mendidik. Dilihat perkembangan anaknya. Dalam bentuk apapun kamu dan cara pun akan minta aku tidak akan kukasih sebelum kamu berubah. Ini kikir dahulu. Tetapi setelah melihat anaknya berubah, dikasih. Tetapi kalau misalnya kembali lagi, tidak akan dikasih. Misalnya berapa kali periode tidak dikasih. Selalu demikian. Akhirnya itu sifatnya mendidik. Tapi kalau kikir hanya untuk menghancurkan, nah ini yang tidak boleh. Misalnya anaknya sekolah, sebenarnya juga butuh biaya. Tetapi orang tua sungguhnya punya biaya, tapi diselewengkan oleh orang tua itu sendiri, dibuat poya-poya yang lain. Sehingga untuk anaknya jadi tidak ada. Misalnya minta ini apa, suami atau suami minta istrinya dikasihkan kepada anaknya. Lalu anaknya menggunakan cara yang salah. Nah ini perlu dihandle. Karena sifatnya tidak mendidik. Boleh kikir. Oh gitu ya. Saya agak sedikit keri gitu kalau kita bilang kikir, pelit kali gitu ya Bang, ya, kalau untuk anak ya. Kadang-kadang memang saya sebagai orang tua itu anak tuh kalau minta apa aja tuh kadang-kadang sak-nyet gitu ya istilahnya ya. Sedangkan kita kadang-kadang kan uang juga harus di-manage gitu ya. Seperti Bante katakan tadi bahwa mungkin keperluan dari pelit ini sebenarnya bukannya pelit, tetapi untuk mendidik anak agar supaya bisa mengerem gitu ya. Kemudian tadi Ibu berkata bahwa apakah pelit itu, kikir itu adalah karma buruk. Nah sesungguhnya buruk dan tidaknya kalau sudah kepada sasaran. Tapi kalau masih berpikir aku nanti punya ini, pokoknya aku belum saya kasihkan kepada siapa, itu kan masih berpikir.
Oke. Tetapi kalau sudah kepada sasaran, misalnya contohnya, suamiku ini pergi terus, tapi kalau pulang tidak pernah ngasih duit, mintanya makan enak. Nah, aku yang punya uang, tapi coba nanti saya masakannya tak bikin tak enak-enak. Nah ini kan juga jadi pelit, ya, pelit. Kemudian suami berkata, istriku masakannya kok enak-enak, semakin enak hari ini, padahal tidak enak itu. Sudah menyanyi, dibikin halus, tapi tetap dalam sini rasain loh. Habis suami begini terus. Tapi padahal kalau benar-benar pergi nggak pulang-pulang, ya rugi siapa? Ya istrinya juga. Nggak bisa dibayar dengan uang yang tadi cukup untuk makan loh. Iya. Nah maka itu kadang-kadang sifatnya mendidik, bisa juga malah loss. Tapi kadang sifatnya mendidik tapi malah berhasil. Gitu. Jadi semuanya tergantung dari bentuk perbuatan itu sendiri, dilihat dari skenarionya. Oh gitu. Bante, saya agak sedikit tergelitik bertanya tadi. Kalau itu masih berupa pikiran, dia tidak mendatangkan karma buruk. Itu benar, Bante? Benar, karena pikiran itu juga sebuah energi negatif. Iya, tetapi itu kan istilahnya belum dilakukan, belum ada tindakan. Tapi merugikan diri sendiri. Tapi sudah kepada sasaran, itu kan ada yang menderita. Orang lain yang menderita, bisa juga pasangan hidup, juga anaknya, bisa membantu juga orang lain. Tetapi ini hanya kita terhukum oleh diri kita sendiri, bukan akibat orang lain. Oh gitu, jadi yang karma itu, kalau karma itu tadi berarti dari niat ya, ada pikiran, ada tindakan. Ini baru terjadi. Iya, itu bentuk perbuatan yang dihasilkan. Tapi kalau belum nggak akan terjadi, karena kita setelah bertindak baru tahu hasilnya. Baru merasakan. Sepanjang masih niat, pasti belum mendatangkan karma buruk ya. Karena belum ada sasaran, belum ada tindakan, itu masih hanya tersimpan dalam lubuk hati kita sendiri. Ya, jadi pertanyaan ini tentunya bisa dijawab nanti. Jika menjadi orang yang pelit atau kikir, akankah berpengaruh pada saat terlahir kembali, Bante? Ya bisa. Contohnya? Makanya saya berkata seperti ini. Setiap kita berbicara tentang manusia, hidup ini tidak mempunyai kekayaan yang sama, tidak mempunyai kepandaian yang sama, juga mempunyai latar belakang yang berbeda. Itu semua dibentuk dari perbuatan yang dibuat oleh kita sendiri dalam perbuatan kehidupan masa sebelumnya. Lalu mengapa hidup ini ada bagian seseorang sakit-sakitan? Mengapa hidup ini seseorang itu sehat tapi tidak punya harta? Ada ini orang punya harta tapi sakit-sakitan. Juga ada yang termuliakan, juga ada yang rendah. Itu semua dibentuk dari perjuangan bentuk-bentuk perbuatan, baik yang lampau maupun dalam kehidupan sekarang. Nah sekarang kita banyak contoh. Ada bagian orang yang dilahirkan di tepi pantai. Dia hidupnya harus mencari ikan, tidak bisa yang lain. Tapi ada juga sebagian orang yang lahir harus di gunung yang gersang. Dia harus berteman dengan bebatuan, tapi buktinya hidup. Dan juga ada bagian juga orang hidup di tepi sungai. Tidak bisa hidup terus, hanya di sungai itu sendiri. Nah ini semua dibentuk oleh perbuatan. Nah oleh karena itu dalam hidup ini, mengapa hidup ini? Mereka yang hidup di tempat yang aman, misalnya ya, aman, tentram, damai, usahanya jalan semua, kesejahteraan cukup, semuanya dicapai, bisa tercapai. Itu semua karena kita sendiri yang membuat mudah di dalam hidup ini. Tidak menjadi orang yang sulit alias pelit. Membuat sulit itu semuanya jadinya sulit. Pelit itu sama dengan mengunci diri kita sendiri. Makanya di dalam hal inilah maka perlu adanya seseorang itu bagaimana hidup menjadi orang yang gampang. Bukan gampang tapi iya, gampang artinya itu ya bukan ada yang dikatakan ringan tangan ngamplengi orang, artinya itu mudah berbuat, mudah bekerja, tidak mengeluh dalam bentuk apapun juga sesuai dengan bidangnya yang digeluti atau yang diterima saat itu, sehingga menyenangi karena itu sudah merupakan bagian kehidupannya. Yang penting kuncinya adalah jujur, tidak menipu, dan berharap kalau ini juga menipu pun kalau usaha itu menjadi macet juga kita akan terlempar dari situ juga, akan mendapatkan kesulitan. Nah itu, jadi bahwa hidup ini seperti itu, yang membentuk adalah perbuatan. Maka orang hidup menjadi kena tanah longsor, itu juga akan dibentuk oleh perbuatannya sendiri, dilahirkan di situ, kapan mau menerima jangka waktunya kita tidak bisa prediksikan. Bagaikan pohon buah, kapan jatuhnya setelah masa. Ya, ada waktunya ya, semua ada waktunya. Dan mungkin Bante bisa menjelaskan kepada kami semua, apa sih perkataan Sang Buddha mengenai orang pelit dan kikir ini, atau kikir ini, Bante? Nah, perkataan Sang Buddha jelas, Sang Buddha sudah menjelaskan di
Itu sabapasa karanangku salah upasa pada sajita parioda panang etang budana sasanang. Ya. Itu artinya di sana perbanyaklah perbuatan baik. Selalu di sana ditekankan. Hindari perbuatan jahat, sucikan hati dan pikiran. 3 pilar ini yang selalu diangkat oleh Sang Buddha untuk diberikan kepada manusia umumnya yang memeluk agama Buddha. Sesungguhnya juga dipakai oleh agama lain juga. Di sana juga mengajarkan demikian. Ya, hubungannya pelit ini dengan hukum sebab akibat ini, Bante. Nah, ya pasti pelit itu sendiri saya sudah jelaskan bahwa akan mempersulit dirinya sendiri juga. Ini istilahnya nandur harusnya menandur kebajikan ya, Bante. Ini malah berbuat pelit ya. Nah, oleh karena itu seperti ini, kalau orang itu pelit, suatu saat gampangnya itu bisa juga lahir di tempat yang gersang. Karena hidup hanya dinikmati sendiri. Bisa juga hidup dalam kekurangan. Yang lain mudah, ini sangat sulit, seperti kita sudah berjuang sekali, apa yang diusahakan selalu gagal. Apa yang lahirnya di padang pasir dan di daerah salju sana, Antartika sana, Bante, apakah memang ya akibat karma juga ya, Bante? Ya, itu juga dibentuk oleh perbuatan sendiri. Gampangnya itu saya sering berkata seperti yang pernah saya sampaikan, seperti ini jarak. Ya. Jarak itu sendiri kan ada buahnya. Itu sendiri kalau juga waktu sudah kering, meletik tuh. Cedas, begitu ya. Itu nanti kan ada juga buah itu yang nempel di rumput, ada yang langsung ke tanah, ada langsung di batuan, dan pada akhirnya yang di batu ini sulit untuk tumbuh. Ya. Yang di rumput nunggu angin yang menggoyang jatuh baru ke tanah. Tapi yang langsung ke tanah barangkali cepat berbuah. Oke. Ya. Dan bagaimana, Bante? Ini ada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana memanage pikiran dan mencegah agar tidak menjadi pelit, Bante? Nah, oleh karena itu saya membuka ayat Dhammapada. Ini adalah pesan Buddha ini ya. Di sini ada ini ayat yaitu 263. Ini ada dijelaskan oleh Buddha, yaitu di sini dijelaskan bukan hanya karena pandai bicara dan bukan pula karena memiliki wajah bagus seseorang dapat menyebut dirinya orang baik apabila ia masih bersifat iri, kikir, dan suka menipu. Ini saya ulangi, yaitu syair 262. Ya, sudah jelas sekali. Pemirsa, sudah jelas sekali bahwa ternyata memang seyogyanya lah bahwa Anda tidaklah pelit atau kikir, kecuali dalam sebuah niatan-niatan yang baik tadi seperti kepada anak ya. Mungkin memanage lah sebenarnya, lebih ke arah memanage. Baiklah pemirsa, kita akan lanjut lagi dengan bahasan yang lebih menarik dan tentunya jangan kemana-mana setelah yang lewat satu ini. Baik pemirsa, tentunya masih di Manage Your Mind dan bahasan malam hari ini bagi yang baru saja memutar televisi Anda adalah pelit atau kikir. Baik Bante Wir, ada pertanyaan-pertanyaan lagi Bante. Apakah seseorang yang tidak membagikan pengetahuannya itu disebut orang pelit atau kikir, Bante? Ya baik, ini lama-lama ini pertanyaannya semakin jauh ya. Ya, semakin seru Bante. Sampai menuju kepada pengetahuan. Ya, betul. Nah memang pengetahuan itu sendiri kalau hanya dimiliki sendiri, suatu saat misalnya meninggal, tidak ada yang diwarisi, dibagikan, kan habis. Nah akhirnya kita akan menemukan kembali kan sulit. Ya. Nah oleh karena itu kita bisa bercermin kepada guru, baik TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, itu termasuk membagi-bagikan ilmunya. Ya. Dan tidak akan hilang karena nanti murid-muridnya juga akan mewarisi, juga akan dipelajari kemana-mana. Nah oleh karena itu kalau dikatakan apakah punya pengetahuan kalau tidak dibagikan kepada sesamanya itu adalah kikir, bisa dikatakan mana sih kamu punya kebadan seperti itu kok kamu tidak dikasih, tidak dibagi, pelit kamu. Nah bisa dikatakan kikir. Tetapi kekikiran ini juga belum tentu dikatakan jahat. Ya. Karena hubungannya dengan pengetahuan kan bisa dipelajari sendiri, bisa praktek sendiri. Sebenarnya semuanya itu kan tidak akan hilang sebenarnya ilmu itu walaupun dibagikan. Ya. Bagaikan seseorang menyalakan, ini misalnya minyak pelita sudah menyala, kemudian dupa atau lilin dinyalakan, tetap tidak akan mengurangi nilai nyala api yang di minyak pelita itu. Tapi ini sudah menyala, tetap tak terkurangi. Nah begitulah kalau seseorang sudah mengerti, aku memberikan ilmu ini kepada orang lain, sesungguhnya tidak hilang dari diri saya sendiri.
Nah, ini sebenarnya beranjak kepada yang pertanyaan kedua ini sebenarnya Bante, udah masuk kedua nih. Pemahaman yang bagaimana sih yang diberikan pada orang yang pelit atau kikir untuk menjadi orang yang murah hati gitu loh Bante. Nah, oleh karena itu kalau saya juga bercermin seperti ini, bagaimana sih misalnya aku sendiri menjadi orang yang dalam arti tidak punya pengetahuan. Sesungguhnya aku sudah belajar tetapi belum menemukan yang semaksimal mungkin. Aku kan butuh pertolongan kepada orang lain mungkin yang sama-sama jurusannya. Tetapi ini tidak mendapatkannya. Nah inilah, maka kalau orang itu sudah bercermin, bagaimana kalau aku sendiri yang bodoh seperti si A? Apa yang aku lakukan? Aku pasti butuh pertolongan kepada orang lain. Disinilah baru orang menemukan, lalu ada murah hati. Karena melihat kesulitannya, ini itu, itu. Jadi sebenarnya karena pengetahuan lah orang menjadi tahu bahwa ternyata bermurah hati itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik, tetapi itu tadi harus bercermin kepada seseorang. Misalnya aku sendiri ngalami seperti itu, bisa enggak? Nah itu baru akan muncul penyadaran kemurahan hati. Nah ini tadi kalau orangnya yang kikir nih. Tapi bagaimana Bante sikap kita terhadap orang yang pelit atau kikir Bante? Ya bagi kadang-kadang orang kita minta yang tolong ya, terus dia pelit banget padahal kita mungkin lagi butuh sekali gitu ya Bante ya. Nah, berpikirlah lapang dada. Barangkali memang orang ini tidak sepaham dengan kita. Kan orang yang mempunyai pengalaman seperti itu tidak hanya satu ini toh, masih ada yang lain lagi. Jangan hanya satu ini seperti sudah tidak ada yang lain. Tetapi sudah tidak mendapatkan sama sekali, ya diterima apa adanya sudah dimiliki gitu. Yang penting apa? Sekecil apapun kalau sudah pengetahuan, kalau kita kembangkan, nanti kami juga akan menghidupi diri kita sendiri. Contohnya, tukang sapu di jalan. Nah itu karena dia menikmati, terus akhirnya walaupun hanya mengayunkan sapu, satu olahraganya dapat, kesabarannya dapat, betul. Tapi pada akhirnya imbal baliknya kan bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Betul. Tidak nuntut banyak, akhirnya juga mendapatkan ketenangan juga. Tapi harus bermurah hati ketika nyapu, harus benar-benar sabar ketika ada orang lewat ini itu. Orang lewat buang sampah gitu. Iya, walaupun ada orang buang sampah tidak akan benci, kan marah. Memang itu tugas saya nyapu. saya jadi mengingatkan kepada pemirsa bahwa ternyata ini tadi ngomongin tukang sapu. Kalau kota tidak ada pasukan kuning, betapa kotornya kota. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Oleh karena itu kita tetap berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih, loh iya, betul. Bagaimana kalau diri kita sendiri seperti itu sanggup tidak? Betul, itulah cara untuk kita untuk menemukan diri. Lalu kita yang tidak seperti itu, kalau bisa jangan pelit. Mungkin kasih minum lah, atau roti atau apa, itu membantu. Ya. Jadi semangat lagi. Kita saling menunjang dan membantu. Karena apa? Kita juga mendapatkan yang bersih. Betul. Kemudian diri kita juga bisa berbuat baik kepada mereka. Jangan hanya berpikir kalau mereka ada yang diminta pun bisa, dia tidak malu jadi tukang sapu. Ya. Mencari yang lebih tinggi lagi, setara dengan yang lain dan bisa lebih cukup lagi kalau bisa punya lebih. Ya. Jadi itu sesuatu yang nyata di kehidupan kita ya Bante ya, tentang pasukan kuning, jangan berbuat pelit dan kikir pada mereka, saudara-saudara kita juga yang ikut serta membersihkan dan memperindah kota. Bagilah, seperti kata Bante Wir tadi, bantu kasih roti atau kasih minum mungkin ya. Tentunya mereka akan dengan senang hati melakukan akan berbahagia juga, nanti doanya untuk kita juga akan lebih jadi berlian. Betul. Iya. Bante Wir, apakah pelit atau kikir ini berhubungan dengan kemelekatan nanti? Ya bisa juga adanya kemelekatan. Kemelekatan artinya sulit untuk melepas miliknya kepada orang lain. Oh iya betul. Iya benar juga ya. Ini ada satu kisah seperti ada seorang Brahmana. Artinya itu Brahmana itu mempunyai coba. Tapi pada akhirnya juga dilepaskan. Apa itu coba Pak? Artinya itu ada biku misalnya ini mau mempersembahkan, tetapi jadi ndak itu. Tapi akhirnya terkalahkan juga untuk tidak memberi, akhirnya jadi memberi. Tapi akhirnya mendapatkan pahala lebih banyak lagi. Nah, ternyata setelah membongkar ketidakmauan tadi justru membuahkan lebih banyak lagi. Bahkan seorang Brahmana pun pernah mengalami hal seperti ini. Iya, nah itu kan jadi namanya orang atau kehidupan
kita tidak hanya melihat, tadi kan tidak melihat hanya cantiknya, tidak hanya melihat bagusnya. Untuk melihat orang kikir ini tidak mudah. Betul. Apa pasti orang yang kikir itu orangnya jelek, wajahnya jelek, serem dan segala macam. Belum tentu juga. Bisa jadi karena kemelekatan juga Bante ya. Saking melekatnya sama barang itu dia nggak mau kasih lagi. Iya. Jangankan hanya barang, air mandi saja belum tentu kasih juga temannya kadang. Iya. Air mandi. Ini Bante, yang kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita punya pemirsa, Anda mungkin mengalami hal seperti ini. Anda punya baju nih satu lemari, ya, yang dipakai mungkin cuma 5. Satu setel. Kadang satu setel nggak? Kalau Bante Bante nggak ganti-ganti. Saya percaya walaupun punya 5 setel, tetap satu setel yang dipakai. Kalau dipakai semua kayak bal. Bante ini bercanda. Maksudnya begini Bante. Jadi yang kita pakai itu cuma itu 5 setel, itu maksudnya berganti-ganti, yang lainnya tetap menjadi penghuni lemari Bante. Iya. Mau dikasih ke orang, kemelekatan ini Bante. Ini salah satu nih. Aduh eman rek, iki ono ceritane iki. Kadang-kadang gitu ya. Ini ada kisahnya, kisahnya sampai numpuk selama mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bener nih pemirsa, saya ngalamin sendiri soalnya. Ini bagaimana Bante untuk ini kemelekatan loh Bante. Iya, mungkin harus nunggu sampai rusak. Kadang-kadang saya bilang sama asisten saya, udah pilih-pilih, saya nggak mau lihat deh, saya nggak mau lihat dengan mata saya. Soalnya nanti kalau saya lihat saya ambil lagi nih. Selalu katakan begitu Bante. Ini bukan ini kikir kemelekatan nih ya Bante ya. Kemelekatan ini. Nasinya orang kalau sudah mau rusak. Padahal diri kita sendiri kasih yang rusak tidak mau juga. Ya. Bagaimana kita menyikapi orang yang menganggap kita pelit Bante, sementara kita telah memberi sesuai dengan kemampuan walaupun hanya sedikit. Nah, tetap percaya diri. Yang tahu adalah hati kita sendiri. Biar orang lain berkata apapun, kita perlu menghargai, barangkali itu menjadi guru untuk kita lebih diingatkan, lebih banyak berbuat. Jangan dibenci. Iya, kalau jadikan guru malah enak, tapi kalau jadikan memusuh, nanti akan menghiasi diri kita setiap waktu. Setiap ketemu, aku tidak mau ketemu si A, selalu ngomongin saya yang pelit-pelit, begitu. Ya, tidak mau kumpul dengan si A, selalu berbicara yang kurang dengan saya. Nah, padahal kita sering membicarakan kekurangan orang lain, tak menyadari bahwa kita di belakang juga ada yang membicarakannya. Baik segi buruk maupun yang bisa kita pahami kebaikan kita sendiri. Ya, tapi apakah ya kadang-kadang kita memang maunya sih memang jadi berusaha menjadi orang baik selalu ya Bante. Ya. Kadang-kadang memang keplesetnya di sini nih, pelit karena kemelekatan mungkin ya Bante ya. Iya. Terus itu tadi, apakah kita harus berbuat baik terus agar tidak dikatakan pelit Bante? Nah, kalau seseorang ini kan hidup ada beberapa hal. Ada yang hidup cukup untuk melayani diri sendiri. Ya. Tapi ada yang bisa hidup untuk dirinya cukup, tapi juga bisa untuk berbuat kepada yang lainnya. Begitu. Bisa juga masih misalnya bisa menabung dan lain-lain. Ini memang sangat penting sekali. Bahwa orang yang punya harta, punya kemampuan itu sangat banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Tapi orang yang tidak punya apa-apa itu hanya bagaikan mimpi untuk berbuat baik. Oke, baik Bante Wir, kita break dulu dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dalam bahasan yang menarik berikut ini. Baik pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, masih di acara Manage Your Mind. Dan tentunya bahasan kita yang menarik pada malam hari ini adalah membahas tentang pelit atau kikir. Ya, tadi kita telah membahas dengan Bante Wir panjang kali lebar luas dong berarti ya. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang menggelitik saya untuk bertanya kepada Bante Wir. Tetap menikmati acara ini. Bante, sampai kapan kita berbuat baik Bante? Dan apakah sampai dirasa cukup? Pandangan yang baik menurut saya pribadi, karena saya sendiri juga mempunyai satu cita-cita, tapi cita ini juga saya laksanakan. Ya. Hidup selama masih ada napas, hidupnya akan dibatasi. Sedetik, semenit, kalau memang itu ada kesempatan untuk melakukan yang baik, dilakukan. Karena sangat berharga. Karena hidupnya juga sesungguhnya hanya sesaat, selesai mati juga. Nah, oleh karena selama masih ada napas, masih hidup, dan masih sehat, dan masih ada untuk berbuat, sesungguhnya kesempatan itu untuk dilakukan. Jadi memang tidak ada batasannya untuk berbuat baik. Nah, oleh karena itu kemarin juga ada
ini saya akan pergi ke suatu tempat. Misalnya saya bilang, Bante, saya ini sudah umurnya sudah tua. Umurnya berapa? 50 tahun. Ah, masih muda. Besok sudah ada umur 51, 52, masih ada lagi. Masih muda hari ini daripada hari esok. Oh iya. Nah, oleh karena itu hidup jangan dibatasi. Kalau orang sudah dibatasi, maka seperti mati, tidak ada yang diperbuat lagi. Itu sama dengan memvonis diri sendiri. Jadi apatis, nggak ngapa-ngapain. Nah, oleh gitu, karena ya. itu saya tetap optimis bahwa selama masih hidup dan ada sehat, ada untuk berbuat, kita perlu berbuat. Karena sesuai dengan ajaran Sang Buddha itu tadi, memperbanyak perbuatan baik, membersihkan hati dan pikiran, hindari perbuatan jahat kalau itu mau dilakukan. Gitu loh. Karena hidup ini nantinya kemanapun pergi, yang dibicarakan adalah baik dan buruk. Setelah meninggal misalnya, si A ini lo baik, walaupun orangnya tidak kaya gampangnya, tapi perhatiannya kepada lingkungan, sapaannya sangat bagus sekali, tidak pernah membuat cacat. Kalau teman-temannya ada kesulitan, walaupun tidak kaya banget, tapi rela membantu tenaga dan segala macam. Kalau ada yang temannya lagi pikirannya tidak enak, kacau, dia bisa menasehati dan betul-betul bisa mengentaskan dari persoalan itu. Jadi peredam lah gampangnya. Karena membantu tidak hanya itu juga, ada lagi yang mereka dalam kekurangan hal makan, dia bisa memberi, itu juga sangat luar biasa sekali. Bahwa karena itu nanti menurut Bante juga hidup ini akan dimiliki kita sendiri. Suatu saat kita kejebak di suatu tempat, ketika kita mungkin nggak ada makan, ternyata ada yang bantu. Karena kita pernah berbuat tanpa diminta, kita langsung berbuat. Gitu. Saya sering mengatakan itu, saya gambarkan setetes embun pagi. Embun pagi menetes bukan karena angin, tapi juga karena beratnya lekatnya dari rumput itu sendiri. Ketika jatuh ke tanah, mengenai akar rumput, tidak melukai akar rumput, justru secara akan membuat segar rumput itu sendiri. Begitu pula perbuatan sesungguhnya yang kita lakukan, nantinya akan memberi manis, memberi indah, memberi kebahagiaan bagi kita sendiri. Ibarat rumput seperti itu. Karena apa? Kita juga tanpa paksaan. Ya. Jadi memang jangan khawatir untuk berbuat baik. Karena jangan khawatir. Sistem hukumnya memang kita akan menuai. Iya, nggak akan hilang. Kapan saja akan dimanapun menyertai kita. Tetapi tidak harus diharapkan aku berbuat baik ini nanti harus berbuat saat sekalian. Jangan nanti menyesal. Iya, betul Bante. Oke, pertanyaan yang berikut Bante Wir, ini sudah semakin mengkerucut. Mana yang lebih baik, Bante, mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya baru kita memberi, atau memberi saat ini juga sesuai dengan kemampuan Bante? Nah, memang kadang-kadang ada orang yang mengumpulkan lebih lama dulu baru berbuat. Tetapi ada juga, untung hari ini sudah dibagi. Bagi 4 untuk jagane usahanya, untuk ditabung, untuk jagane untuk sakit dan segala macam. Yang ini dibagi banyak-banyak, yang 4 ini bisa untuk berbagi teman, untuk kita sendiri. Nah, ini yang 1 ini dibagi-bagi banyak untuk kebutuhan kebersamaan, kebutuhan itu pembina kawan dan segala macam. Ini yang 1 ini. Tapi yang 3 ini jelas untuk di waktu sakit, ini untuk berobat segala macam. Ini untuk meneruskan usahanya. Tapi ini jogo paten. Hanya di waktu itu benar-benar bom. Di waktu benar-benar di waktu down masih ada untuk menghidupkan. Wah, ini manage yang baik sekali. Iya. Nah, sehingga kalau ini dipraktekkan sesungguhnya hidup ini akan mempunyai kawan 4 ini luar biasa. Ya. Jadi mana yang lebih baik Bante? Mendingan kita kumpulin dulu nih, atau kita manage seperti itu tadi Bante? Nah, kadang-kadang sudah dikumpuli ternyata juga untuk nutup yang lain juga akhirnya nggak jadi berbuat. Iya, terus kapan matinya ya? Kapan menuainya gitu ya? Kadang-kadang sudah ini ternyata ada yang lain lagi akhirnya untuk itu lagi, bukan untuk yang benar-benar untuk berbuat di minute seterusnya gitu. Nah, jadi kalau bisa ya seperti tadi, sedikit tapi bisa berbuat, tapi bisa bagi-bagi. Kadang-kadang kalau nggak punya duit Bante, kita punyanya cuma tenaga misalnya. Ya. Apakah itu juga bisa untuk membantukan tenaga kepada seseorang? Karena juga orang kadang-kadang butuh pertolongan bukan karena uang. Contohnya saja yang ringan, waktu duduk begini, teman, aku minta tolong ambilkan pulpen, itu sudah berbuat. Dia kan berbuat mengambil, kasih tenaga dan juga dia mengantar. Itu walaupun seperti itu sudah berusaha dan ada perjuangan untuk datang 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kalau nggak ada 1 langkah kedua, akhirnya nggak akan sampai juga pulpen itu.
Betul, betul, betul. Atau menolong orang yang membawa barang Ya, berat, misalnya mungkin terlalu ya, dalam kehidupan berat, sehari-hari ya, Bante ya. itu termasuk menolong dengan tenaga. Itu. Ya, tidak harus dengan uang ya tentunya Iya. membantu itu. Ya. Bante, apakah pelit atau kikir itu sifatnya sesuatu yang turun-menurun ini Bante? Ini pertanyaan agak ini juga nih. Ya, saya tidak bisa berkata dipredikat semua turun-temurun ya, karena hidup ini kalau memang turun-temurun semuanya itu drop, jadi drop, tidak punya apa-apa, ya bisa dikatakan turun-temurun. Tapi sesungguhnya tidak ada hubungannya turun-temurun, karena memang tidak ada yang menunjang untuk lebih maju. Ya, ya. Nah, kecuali kalau ini misalnya ada yang lebih maju, mungkin ya akan merubah seperti yang tadi. Kan sudah dijelaskan bahwa orang itu menjadi kaya bukan karena kelahiran. Manusia menjadi miskin juga bukan karena kelahiran, tapi karena perbuatan. Begitu. Perbuatan diri sendiri ya. Iya, Bante ya. yang mewarisi dan memberikan hasil gitu ya. Ya. Jadi kalau benar demikian bagaimana kita memutusnya, Bante? Nah, itu misalnya kalau bisa ditolong, Ya. kemudian dia juga akhirnya mampu sejahtera, mungkin juga bisa akan merubah tapi pertolongan orang lain. Tapi kalau dengan anggota keluarganya sendiri mungkin tidak berdaya. Ya. Begitu. Jadi, Ya, baik Bante Wir, rupanya waktu kita juga sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin Bante ada pesan-pesan Bante dan Ya. kesimpulan dari apa yang kita ya, bahas pada baik. hari ini. Memang hidup ini tidak mudah kepada para pemirsa dimanapun berada. Kikir bukan karena kadang-kadang kita memang tidak punya, itu dikatakan kikir, tapi sesungguhnya memang tidak punya sama sekali, untuk diri sendiri aja tidak ada. Akhirnya itu bisa kikir untuk diri sendiri, kikir untuk orang lain. Kenapa? Memang nggak ada sama sekali. Ya, ya. Nah, kedua, bisa juga sesungguhnya dirinya sendiri punya, tidak kikir untuk diri sendiri, tapi kikir kepada orang lain. Nah, itu, tapi yang saya maksudkan di sini adalah ini yang biasa dialami orang yang benar-benar tidak punya. Tapi saya berpesan kepada siapapun yang mempunyai kekayaan atau sumbangan pikiran yang lebih baik, tolong bagikan kepada mereka semua. Hidup ini tak menentu. Hari ini apakah masih hidup atau hari esok sudah hilang. Nah, oleh karena itu seseorang tidak bisa diprediksikan kapan akan ada berada. Nah, oleh karena itu dalam bentuk apapun juga saya juga akan membuka kembali ini. Ya. Bante ada ini apa yang hubungannya dengan kekikiran tadi ya. Tadi Bante baca yang 262. Nah, sekarang ini adalah yang 263 yang berbunyi demikian. Tetapi ia yang telah memotong, mencabut dan memutuskan akar sifat iri hati, kekikiran serta dusta, maka orang bijaksana yang telah menyingkirkan segala keburukan itu sesungguhnya yang dapat disebut orang baik. Ya. Nah, jadi di sini titik temunya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Oke, baik, terima kasih Bante Wir, luar biasa sekali. Pemirsa, kita telah belajar banyak dari Bante Wir pada malam hari ini. Tentunya kita berusaha untuk menjadi selalu menjadi orang baik, bukan begitu Bante Wir? Iya. Ya, pemirsa, tentunya ada satu pesan dari saya. Mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Baik pemirsa, tentunya saya Sadana Devi bersama kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini, dan kita akan ketemu pada waktu-waktu yang akan datang. Sabe Sata Bawatu Sukitata.